Ya, jumpa hari ini teman-teman. Ya, kembali pada berbagi pengalaman ya. Jadi biasanya tentang perawatan sancang. Jadi perawatan sancang itu secara tidak langsung ya, kita dalam proses itu akan mengetahui bagaimana perkembangan pohon kita dan tantangan apa yang dihadapi. Kalau pada merawat sancang, mungkin adik-adik banyak yang punya sancang ya. Terutama musim hujan itu banyak yang mati ranting. Dan yang paling rawan itulah munculnya titik-titik penyakit, terutama kutu putih. Seperti apa kutu putihnya dan caranya bagaimana kita menangani permasalahan untuk menghilangkan itu. Nah, biasanya dia nyerang itu apa ya? Tanpa kita sadari juga, apalagi kita cuek ya. Artinya jarang-jarang lah kita lihat pohon. Nah, ini nih yang rawan sekali karena kutu putih di sancang bisa menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan kematian pada cabang atau ranting. Seperti apa dan bagaimananya ya. Hari ini Pade mau berbagi. Jadi Pade kan ini kemarin sudah tak buatin konten ya. Dan ini penyakit. Ini ada ini nih, kutu-kutu putih ada nih. Nah, contoh kecil seperti ini. Nah, yang perlu diwaspadai buat teman-teman semua. Nah, ini nih. Ini mulai ada titik-titik nih kutu putih nih. Ini rawan. Nah, kita putar nih. Nah, kadang-kadang dia sembunyinya di sudut sini juga nih kayak gini nih. Nah, jadi sembunyi dia nih. Ini kutu putih nih, ngumpul dia. Nah, kadang di ketiak. Nah, di ketiak seperti ini. Ini kutu putih juga ini. Nah, kutu putih ini kayak gini nempel dia pada tunas baru ini. Nah, ini risikonya bisa menyebabkan terjadinya kematian pada ranting atau cabang atau anak cabang. Nah, ini kalau dibiarin ini bahaya sekali. Nah, jadi perlunya kita penanganan serius dan cepat. Nah, contoh lagi nih, lebih dekat lagi. Kita cek nih pada punya sancang satu ini masih program. Nah, kalau kita lihat kasat mata dari jarak jauh, kesannya tidak ada penyakit. Tapi kalau dia diem seperti ini, nah kayak ini kan mengkerut nih, diem nih. Nah, ini pasti ada penyakit nih. Kalau kita pelan-pelan cermati, awasi. Buat adik-adik yang senang sancang, nah hati-hati ya. Jadi betul-betul dicermati, diawasi, artinya mengenal lebih dekat. Seperti apa sih perkembangan pohon kita? Seperti apa sih prosesnya? Nah, ini penting. Jadi kita ikutin. Nah, pada tadi udah curiga. Nah, dalam perkembangannya tidak begitu signifikan, dia subur sekali. Nah, setelah ditelusuri, ternyata muncul nih titik-titik nih. Nah, ini pada dipakai ini dia. Di titik-titik nih, ini nih. Ini titik putih nih. Kalau pada gosok nih, keluar nih putih nih. Nah, ini nih. Ini. Nah, ini nih. Ini dia. Nah, terutama ini nih, di batang itu. Ini putih-putih ini penyakit nih. Nah, jadi solusinya ini bisa digosok pakai sikat. Nah, dan bisa pakai steam. Nah, contoh ini lagi. Ini banyak nih dulu. Nah, benar nih banyak sekali nih. Ada kupas nih. Dia keluar nih tuh. Nah, ini. Ini kalau dibiarin lengket, ini bisa menyebabkan kematian. Nah, ini. Ini. Oh, muncul kan penyakitnya? Lebih jelas? Kelihatan? Jelas ya. Ini. Nah, kita coba tengok di belakang juga nih. Kita perhatikan. Pasti di belakangnya banyak nih. Risikonya. Duh, betul. Ini banyak sekali di belakang. Nah, ini muncul nih kayak ini. Ini. Nah. Jadi solusinya seperti pada sampaikan tadi, ada dua ya. Satu digosok dengan sikat boleh. Yang kedua pakai steam ya, cuci motor itu disemprot, bersihin pelan. Nah, ini lagi nih. Kita coba lihat dulu, cek dulu. Ini banyak nih. Nah, dari bawah kameranya itu. Ini. Tuh. Nah, ini banyak sekali tuh. Ini bintik putih banyak. Nih. Tuh. Nih. Nah, jadi untuk menghilangkan ini, untuk biar bersih, pertama bisa pada sampaikan tadi pakai sikat bisa ya.
Bagi adik-adik atau teman-teman yang punya pohon 1-2, kalau nggak punya alat untuk semprotan, kita bisa menggunakan kawat ini. Nah, jadi kawat ini keras dia. Ya, ini nih. Lebih dekat deh. Nah, ini kawatnya keras. Nah, itu yang lebih lembut juga bisa. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini pada gosok ini. Nah, ini bisa gosok nih. Tuh. Rontok dia. Nah, jadi rontok dia. Karena kalau pakai mesin nanggung juga kalau gosok satu pohon ya. Jadi nah, gosoknya pelan ya. Langsung rontok dia. Nah, kayak ini. Kan putih tadi ini. Langsung rontok dia. Ini bisa menyebabkan kematian. Dia mengering dia pelan-pelan. Sayang pohonnya tuh. Tuh di batang terutama setelah kita gosok ternyata munculnya banyak nih, terutama yang ini nih. Ini. Tuh banyak putih-putih. Sembunyi dia. Nah, ini lagi nih. Ternyata banyak. Sampai ke sini dia. Ini bahaya nih kalau dibiarin. Bisa mati. Ini kalau dibiarin mati dia. Ini kotanya itu. Nah, yang kedua, habis ini ya. Jadi kita siapin insect. Nah, kalau Pade biasa pakai kaliandra. Udah gosok, udah bersih, baru pelan-pelan kita lihat. Ini batangnya udah cari. Wah, ini. Nah, jadi habis kita bersihkan ya. Jadi tampaknya udah mulai agak bersih dia ini. Nah, belum bisa maksimal juga. Kalau ada steam, kita pakai steam yang full ya. Nih. Ini penanggulangan pertama, Pak. Buat adik-adik yang punya sancang, yang tidak punya perlengkapan untuk steam, untuk semprot, bisa pakai ini. Gosok. Untuk kawat ini ya, sudah bisa didapat di toko-toko bonsai atau pertanian. Karena untuk gosok, bisa juga untuk gosok lumut. Nah, ini kondisi pohonnya. Udah kita habis. Sambil juga ngikuti proses perkembangan pohon ini seperti apa. Jadi Padi itu senang sekali gaya-gaya seperti ini. Enak ya, naturalnya. Yang penting posisi cabangnya, teman-teman ingat kembali. Nah, udah mulai bersih. Terus kita cek di bawah nih. Nih, udah jatuh nih, yang putih-putih banyak nih. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Nah, ini nih, putih-putih banyak nih. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan kawat ya, sikat kawat, dia tuh nggak mau jatuh. Walaupun pakai semprot boleh steam. Nah, ini pengalaman buat adik-adik yang punya sancang 2, 3 ya, yang ada mesin steam bisa pakai kawat ini. Nah, setelah ini dibilas, dicuci, dibilas. Setelah itu nanti baru kita siapkan obat ya kaliandra. Nanti campurannya pada kasih tahu. Kita ikutin nih. Pada semprot dulu, ambil selang dulu. Nah, kita siram dulu. Biar bersih dia. Habis digosok, bersih dia. Dan yang jatuh di media tadi, dia juga biar tumpah. Dia nggak lengket di sini. Nah, kita kocor dulu. Nah, yang tadi itu biar jatuh di anyut. Tidak ada nyangkut di sini lagi. Ini masih ada lagi dikit.
Cor. Ya. Nah, ini masih ada dikit. Waspadai yang di dekat-dekat ini. Ya. Oke, nah selanjutnya kita nyiapin semprotan. Jadi kita udah siapkan ini alatnya nih. Ini alatnya. Kita udah siapkan alatnya. Kita taruh dulu ini. Jadi untuk semprot ini 2 liter. Isinya 2 liter ya. Pada buka isi air. Nah, jadi ini kan kebutuhan banyak. Pada juga perlu banyak. Jadi pada pakai 2 liter. Isi air biasa. Ya. Oke, 2 liter. Jadi kita gunakan air 2 liter nih. 2 liter. Oke, ini jenisnya Kaliandra pada pakai. Jadi pada dari dulu pakai Kaliandra. Yang teman-teman mau pakai yang lain silakan. Jadi kita campur. Nah, jadi pada kalau buka, nah ini kita lubangin pakai kawat boleh, paku boleh. Nah, nanti netesnya begini nih. Nah, pencet 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada pakai 5. Nah, setelah itu air akan berubah nih ya, putih ya. Putih dia. Bukan bening lagi. Selanjutnya kita tutup. Oke. Nah. Ini kontrol ya. Hari ini kita penanganan satu sancang. Pompa. Nah, kocok dulu boleh. Baru kita semprotkan. Nah. Wih, senang sekali dia nih. Ya, nah itu. Kita lihat dari datar ya, lihat pohonnya. Nah, gimana? Sudah bersih dia. Wes, semoga subur, sehat. Luar biasa. Itu tahapannya, teman-teman sudah bisa perhatikan. Jadi harapan Pak D itu dah jadi untuk teman-teman bagaimana konsep pohonnya kita desain dengan tahapan kita program ya dari bahan ya, dari dongkelan atau dari potongan. Jadi prosesnya ini luar biasa. Nah, nanti ikuti terus proses seperti apa, nanti Pak D buatkan video ya. Artinya kita di kebun ini ya, di kebun Pak D ini di studio Suka-Suka, kita tuh merawat, memelihara, sambil bagaimana belajar tentang proses pohon itu sebenarnya. Jadi kita dihadapin objeknya ada sancang, ada adik putri, ada santigi, ada hokianti, atau yang lain. Jadi kita akan mungkin ada kingkit, pada juga ada kingkit. Gitu. Bagaimana beberapa jenis pohon itu kita proses harapan pada biar maksimal. Artinya maksimal itu gini, pohon berkualitas dari kualitas mencari harga yang luar biasa. Nah ini programnya Demek luar biasa. Salam ya, ikuti programnya Pak D. Jadi ikuti terus perkembangannya sambil merawat dan harapan kita belajar terus dan belajar terus. Semangat selalu. Salam Demek selalu di hati.